Tuhan pasti menolong. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia menjamah, Dia menjawab doamu. Percaya, Tuhan pasti menolongku, pasti menolongmu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pasti menolongku, pasti menolong Anda. Dia menjawab doa, Dia menyembuhkan. Percaya, Dia menjawab doa, menyembuhkanmu. Percaya. Siapa yang percaya Tuhan menjawab doa, Tuhan menyembuhkan kita, bersama-sama katakan amin. Janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat menolong setiap kita yang berharap kepadanya. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan. Demikianlah kasih Tuhan Yesus kepada setiap kita. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku.
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Cinta Tuhan mengalir di setiap hati. Orang-orang yang percaya kepadanya tidak dikecewakan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ketika kau hadapi pergumulan hidup, bingung jalan mana yang harus kau pilih. Kadang kau merasa tak mampu, kadang kau merasa tak sanggup. Hanya kita tahu Tuhan tempat jawaban. Amen. Kami pun tahu kami tidak alone, tidak seorang diri. Ada tangan Tuhan yang menggendong kita. Amin. Tangannya membelaimu, cintanya memuaskanmu. Dia mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Bersama-sama janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, percayalah, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan pasti menolongmu, Tuhan pasti menolongku, Tuhan pasti menolong kita. Halo, shalom semuanya. Wah, puji syukur, rame banget yang sedang memberikan komentar, sapaan, dan terima kasih ya, serta Muli Ginting memberkati, mengirimkan bintang di Facebook. Makasih. Pastor menyapa yang di YouTube, di Facebook, di WhatsApp, di Telegram, dan di seluruh platform sosmed yang bisa terjangkau pelayanan ini.
Kemarin sore sebelum istirahat, Pastor melihat sebuah video dari Sis Grace Natalie. Judulnya itu kita kutip dan kita jadikan thumbnail, beribadah kok susah banget. Jadi ketika Pastor lihat itu, kayaknya memang peristiwa pelarangan peribadatan yang kita alami, Bapak Ibu sekalian, secara khusus Pastor alami secara pribadi, itu rupanya bukanlah hal yang baru dan bukanlah berita yang baru di negeri kita. Karena video yang kemarin Pastor lihat dari channelnya Sis Grace Natalie ya. Halo, Pastor sapa ini yang terkasih Sis Grace Natalie. Salam kenal ya, puji Tuhan. Beliau seorang wanita yang menyuarakan toleransi dan hak-hak beribadah juga. Puji syukur kemarin juga dari Gerakan Peace juga sudah menyuarakan, dan mereka membuat video khusus untuk mendukung supaya pelayanan ini bisa kembali berjalan. Paling tidak khususnya Pastor Andy yang sudah melakukan kewajiban dari pemerintah, kasih dong hak-hak kita, termasuk juga yang dilindungi oleh pemerintah, hak-hak untuk beribadah ya. Jadi pelarangan orang percaya beribadah di negeri ini rupanya bukanlah berita baru dan bukanlah berita pertama. Sudah sering banget terjadi. Mau beribadah di tempat sendiri, di negeri kita tercinta, di kota di mana kita tinggal, kok susah banget. Itu yang Pastor alami. Meresponi kembali beberapa hari yang lalu, dan juga kemarin Pastor ketemu sama utusan dari Pemprov ya. Dan juga 2 hari lalu datang, Pastor tunggu-tunggu belum datang lagi, perwakilan dari Kemenkumham dan Kemenak. Yang kami dapat dari yang menerima beliau, tamu-tamu ini datang mau memeriksa legalitas kami. Iya. Jadi merespon daripada Kemenkumham dan Kemenak, legalitas kami dari Kemenkumham sudah punya. Surat keterangan lapor kepada Kemenak, Kementerian Agama Balikpapan, sudah punya. Surat keterangan lapor kegiatan ibadah dari Dirjen Bimas Kristen Provinsi sudah punya. Kemarin juga berbincang-bincang dari Kesbangpol Provinsi. Kami kasih tahu, beritahu bahwa surat dari Kesbangpol Kota Balikpapan sudah punya. Dan ada tambahan-tambahan yang lain sebetulnya. Jadi maksud dan tujuan yang kami terima dari Kemenkumham datang, dari Kemenak datang ke Geraha IHS, yang kami terima, mereka mau memeriksa legalitas kami. Jadi Pastor jawab nanti kalau mau ketemu. Bahkan kemarin Pastor minta kepada Bapak Polisi, Bapak Munawar yang kemarin mendampingi ke Geraha IHS THC, minta nomornya, kalau tidak salah namanya Ibu Indah. Kami hubungi berkali-kali, tidak diangkat dan mungkin tidak masuk barangkali. Iya. Entah kemana, mau ketemu di mana, tunggu belum datang, mau datang di mana, kontak person kami hubungi tidak bisa. Tapi kalau melihat ini, tujuannya adalah klarifikasi. Bapak Ibu yang terhormat, apanya yang mau diklarifikasi lagi? Kasihan kodong. Peribadatan kami ini sudah hampir jalan 4 bulan dihentikan. Mau klarifikasi apa lagi? Tapi it's okay, apa yang diminta kami coba kasih yang apa yang kami punya.
Ya, dari sekian hampir 10 rekom yang kami punya Bapak Ibu, mungkin kami belum punya satu. Apa Pastor? Kami belum punya SIM. Jadi Pastor Andy ini belum punya SIM. SIM itu apa? Surat izin melayani. Barangkali itu diperlukan. Atau surat izin mendoakan orang lain. Itu saya belum punya. Bapak Presiden Jokowi, kami harus cari di mana? Bapak Kemenkumham, kami harus cari di mana? Bapak Kemenak, kami cuma mau ibadah di tempat sendiri, di gedung yang sudah memiliki IMB. IMB-nya adalah gedung serbaguna. Kalau ini jadi permasalahan, rasanya Pastor pernah loh, kemarin bikin video kami di Surabaya, di Balikpapan juga banyak. Kami beribadah di aula sekolah, bisa ibadah. Kami pernah ibadah di mall, function hall, atau aula, atau gedung ruangan serbaguna, bisa. Apakah, tolong dikasih komentar ya, atau Bapak Ibu yang punya lebih paham, apakah memang di negeri kita tercinta Indonesia ini tidak boleh ibadah di gedung serbaguna atau di aula serbaguna? Atau apakah cuma karena di tempat Pastor atau di Balikpapan saja? Oh iya, bahkan keberadaan THC sendiri, keberadaan Geraha YHS sendiri, 2015 bulan Desember, gedung Geraha YHS sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Rizal Effendi. Lalu ketika kami meresmikan Tribun Healing Center, jadi Geraha YHS sendiri sudah diresmikan. Nah, Tribun Healing Center yang sebetulnya dalam satu area yang sama, fasilitas daripada Geraha YHS tidak harus, tapi karena Pastor pikir ya sudah, biar ada prasastinya, kenang-kenangan bahwa THC ini hadir untuk jadi berkat buat banyak orang, dan hampir seluruh Indonesia datang dan boleh merasakan berkat-berkat rohani. Maka beberapa bulan lalu, kalau tidak salah itu bulan Juni tahun lalu, 2021 kalau tidak salah, ada prasastinya, diresmikan kembali oleh Bapak Wali Kota terpilih, Bapak Haji Rahmat Masuk. Juga diresmikan dengan tanda tangan dari Bapak Kapolda Kaltim Irjen Pol Bapak Heri Nahar. Nah, sekarang kami didatangi lagi untuk minta klarifikasi, untuk ditanya perizinan. Bapak Kemenkumham, Bapak Kemenak, cuma mau ibadah kok rasanya susah banget ya. Kalau harus diarahkan ke Rekom FKUB, ya kami terima, kami tunggu mujizatnya. Karena FKUB itu menurut informasi tunggu dari Bapak RT. Bapak RT didatangi mengatakan belum bisa memberi. Ke FKUB, mereka menyuarakan ke pemerintahan, katanya Pastor Andy belum mengurus. Maka kemarin kami menunjukkan kepada pemerintah bahwa sejak tahun 2016 kami sudah mengurus, dan pihak FKUB sudah menjawab dengan surat. Jawabannya adalah ini, 2016 FKUB sudah menjawab dengan surat. Jawabannya, maaf, kami belum bisa memberikan rekomendasi. Dicek kembali Bapak Ibu yang bersangkutan dengan FKUB Balikpapan. Jadi bagaimana ini kira-kira?
mau ibadah nggak dikasih rekom. Sekarang karena viral videonya kemana-mana, yang kami dengar belum urus izin. Intinya sudah, cerita ini sebagai pembuka saja. Kok ibadah aja susah banget. Malah kami merasa mendapatkan sebuah pengayoman dari beberapa ormas. Ada video di posting kemarin, mereka dukun. Harapan kami sebagai warga negara Indonesia juga rindu pemerintah berkata, iya Pastor Andy, kami dukun. Yang sekarang ini, ya coba dicek kembali, coba diajukan kembali, coba diurus pelan-pelan. Ya, video yang naik kemarin tentang akan segera dibuka, itu adalah kabar baik. Namun sekarang semua berproses. Kita tunggu. Baik dari teman-teman yang punya akses ke pemerintahan atau ke yang kalau punya akses ke Bapak Presiden, ya salam sejahtera yang terkasih Bapak Presiden Joko Widodo yang masih di luar negeri ya. Dalam misi luar biasa, misi beliau, misi perdamaian. Ya, ini sedikit cerita, sedikit anggaplah informasi tambahan. Kalau ini nonton oleh Bapak Menteri, ya puji syukur. Kalau dinonton oleh teman-teman yang pemerintahan, puji syukur. Kira-kira ini informasi mudah-mudahan balancing. Karena kemarin waktu kami berbincang-bincang, boleh sampaikan, iya, dengan informasi ini kami sudah lebih paham sehingga tidak sepihak. Ya, jadi sebetulnya bagi Pastor Andy sekarang sih, kalau saya jadi pihak pemerintah, sebetulnya simple. Karena yang kita perlu luruskan atau kasih keterangan dengan seimbang itu kepada pihak RT dan pihak FKOB only. Ya, cerita ini terus berkembang sampai hari ini. Bahkan kemarin rekan dia sudah hubungi ke Mabes Polri untuk meminta rekom melaksanakan kegiatan ibadah untuk pengawalan begitu. Pastor tidak terlalu paham hal itu, tapi teman-teman yang sudah menyurat, bahkan kemarin juga sudah sampai ke staf ahli kepresidenan, macam-macam. Saya cuman tahu berdoa. Karena saya tahu Tuhan pasti menolong. Dan seperti pujian tadi, pertolongan Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Tidak pernah terlambat untuk bersinar. Ini semua on proses. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, peribadatan, ya, saling mendoakan. Yes, time for Bible. Jadi tadi ilustrasinya itu mendorong kita untuk sebagai orang percaya jangan patah semangat, ya, tetap berdoa. Kita akan lihat sebentar, ada seorang dikisahkan Tuhan Yesus, seorang ibu yang datang kepada seorang hakim yang lalim, hakim yang tidak adil, hakim yang pilih kasih, memohon membela haknya. Kita lihat bagaimana ketekunan ibu ini membuat hakim yang lalim ini akhirnya membantu. Kuasa apakah yang membuat hati hakim yang lalim akhirnya menolong ibu membela hak-haknya ini? Firman Tuhan kita akan dengarkan yang terambil dari Injil Lukas pasal 18. Kita akan melihat ayat yang mulai pertama saja sampai dengan ayat yang ke-8, ya.
Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di sini perikopnya ditulis perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini poinnya, ini fokusnya, ini jantungnya, ini pusatnya, ini esensinya. Hendaklah setiap orang percaya kalau punya pergumulan, Bible mencatat lagi susah, lagi menderita, berdoalah. Bible pun mencatat kalau lagi bergembira, bernyanyilah. Jadi yang kita tidak boleh jemu-jemu adalah berdoa. Bukan kita berharap kepada manusia. Pertolongan manusia itu terbatas. Juga manusia seringkali berlaku tidak adil. Seperti apa yang pastor alami, Bapak Ibu. Sebetulnya harapan kami, misalnya pastor menunggu dipanggil Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Ini berandai Bapak yang terkasih, Bapak Isran Nur ya, Gubernur Kaltim. Pastor Andy, kenapa? Iya, Pak Gub, kita tidak boleh ibadah. Ya sudah, apa masalahnya? Itu RTFKUB tidak kasih. Udah, ditelepon langsung. Kalau Gubernur Kaltim yang menelpon, kayaknya bisa tuh langsung kelar. Nah, itu yang kami warga ini rindukan. Bukan ditanya ini, tanya itu, klarifikasi, verifikasi, tunggu ditinjau dan sebagainya. Ini cuman mau ibadah, bukan demo, bukan merancangkan kejahatan. Ibadah kami itu mendoakan Bapak Gubernur, mendoakan Bapak Presiden, mendoakan Bapak Kapolri, mendoakan Bapak Panglima TNI, mendoakan pemerintah kota, wali kota Balikpapan, supaya sehat-sehat, sejahtera, bagus kepemimpinannya. Itu kok isi doa-doa kami dalam peribadatan, bukan yang lain. Ibaratnya kami ini ibadah mendukung secara spiritual pemerintah yang ada, NKRI yang ada. Kami minta juga NKRI, pemerintah di dalamnya ini, juga perhatikanlah hak-hak kami. Kasihan kodong orang-orang kecil ini. Kami hanya seorang pendoa bagi orang lain. Kami nggak punya pangkat yang tinggi-tinggi. Di sini kami tidak punya bintang-bintang. Kami hanya seorang pendoa yang rindu melihat orang lain sembuh, yang rindu melihat orang lain itu bahagia. Kami senang bahagia ketika melihat orang senang. Kami ikut sedih ketika melihat orang-orang yang sedang susah. Sebagai orang percaya, kalau ada pergumulan, Tuhan Yesus ingatkan yang pertama, harus selalu berdoa dengan tidak capek-capek, tidak bosan-bosan. Bible mencatat, tidak jemu-jemu. Nah sekarang ayat 2, kita akan lihat Tuhan kasih ilustrasi. Dikatakan, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut kepada Tuhan. Dan hakim ini, Bible mencatat, tidak menghormati seorang pun. Di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Bapak Hakim, tolong belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Perhatikan,
hakim itu menolak. Ditolak itu rasanya, ya, yang kami pernah alami juga, yang saya ceritakan ini. 2016 FKUB sudah menolak permohonan rekomendasi kami. Nggak enak Bapak Ibu, ditolak itu nggak enak. Tapi hari ini saya harus menolak ratusan orang, bahkan sudah ribuan orang barangkali, untuk tidak bisa melayani peribadatan kepada mereka di Gerahaya. Sampai hari ini masih ada orang yang datang, bahkan masih ada orang yang menunggu. Ada bahkan dari Timor Leste, kemarin dari Papua, Kupang, Flores. Hakim yang lalim ini menolak, membela hak daripada ibu janda ini. Ayat yang keempat, Bible mencatat begitu. Hakim ini beberapa waktu menolaknya. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, ayo, siapa kira-kira yang bisa mengubah hati hakim yang lalim ini? Kalau saya sih, sebagai hamba Tuhan, percaya hanya Tuhan saja bisa mengubah hati hakim yang lalim. Demikian pun oknum-oknum yang memangku jabatan yang diberi amanah oleh presiden. Kalau ada hati yang lalim, saya percaya kok lewat doa, Tuhan Yesus sanggup mengubah hati mereka. Saya perlu sabar, saya perlu bertekun. Bertekun saya bukan menjilat manusia. Bertekun saya adalah berdoa. Berharap saya bukan kepada manusia, kepada Tuhan Yesus. Pastor secara manusia punya banyak kenalan, dan banyak orang memberi lampu hijau untuk mendukung, membantu. Cuma kan tidak begitu, pastor bukan gitu. Enggak. Banyak berkata, ini kan dari sangkutnya FKUB, RT kok berani melarang gedung sebesar itu, kok sudah jalan, kok bisa. Ya sudah, kalau mereka berani buat itu ya kita taati saja. Saya percaya satu lembar rekom dari FKUB, dan saya juga menunggu satu lembar surat permintaan maaf dari Bapak RT. Kalau memang beliau katakan, ya kami nggak bisa keluarkan surat, tapi karena Bapak RT sudah melarang, maka kalau berjalan saya meminta surat permintaan maaf dari Bapak RT. Bahwa pelarangan itu adalah sebuah kesalahan, dan di mata hukum barangkali ya dugaannya terjadi pelanggaran. Tapi luar biasa dalam kisah ini, ibu janda ini mendatangi hakim yang lalim, yang tadinya dia tidak mau untuk menolongnya. Tapi kemudian Bible mencatat, ia berkata dalam hatinya loh, walaupun dia tidak takut Tuhannya ibu ini. Ya, kalau kasih ilustrasi, bisa jadi dong Tuhannya ibu ini Tuhan Yesus, amin. Dan hakim ini, Bible mencatat, sekalipun, walaupun dia tidak takut kepada Tuhan Yesus, atau tidak takut kepada Tuhannya ibu janda ini. Dan karakter daripada hakim ini, Bible mencatat, tidak menghormati siapapun, sombong. Dia tidak menghormati seorang pun, sombong hakim ini. Jadi kalau ini hakim misalnya, dia sebagai pejabat, dia ini pejabat yang sombong. Padahal pejabat itu harusnya mengayomi, melindungi, merangkul, bukan arogan. Apalagi seperti hakim ini, tidak menghormati seorang pun. Wow. Ayat yang kelima, namun karena janda ini, kata hakim itu, sudah bikin aku susah.
Hakim mulai terganggu. Akhirnya dia berpikir, baiklah aku membenarkan dia dah, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya mengganggu, menyusahkan, menyerang aku. Ilustrasi singkat dari 2-3 ayat ini, akhirnya Tuhan kembali menjelaskan ayat yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Bapa di surga akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang, malam, subuh, pagi, amin, berseru kepadanya? Dan apakah Tuhan itu tahan atau mau mengulur-ulur waktu? Tuhan punya rencana. Dan waktu Tuhan bukan waktu saya. Waktu Tuhan juga bukan waktu untuk ibu janda ini. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Untuk kesembuhanmu, untuk legalitas yang mereka mintalah, yang pastor anggap itu SIM, surat izin mendoakan, surat izin melayani, atau pergumulan Bapak Ibu. Bible sudah ingatkan pertama tadi, ketika engkau punya pergumulan, yang kita harus ingat adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau engkau susah bergumul, berdoa. Engkau bahagia, happy, bernyanyi. Ayat 7 Lukas 18, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang yang siang malam, pagi subuh, wis keren, berseru kepadanya, berdoa kepadanya? Ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata kepadamu, ia akan segera, kata membenarkan, saya percaya, menjawab, melawat, saya percaya, kata membenarkan, menolong. Tuhan akan segera menolong mereka yang berdoa dengan tekun, berdoa tidak jemu-jemu, tidak putus asa, percaya, berdoa, Tuhan pasti menolong. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu sekalian, hidup sementara di muka bumi ini ada dinamika, ada pergumulan, ada kebahagiaan, ada tantangan, ada kemenangan, ada reward, ada air mata. Hidup di dunia ini, hiduplah dengan iman. Iman, seperti dikutip oleh Ibrani pasal 11 ayat pertama, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya, dan bukti dari apa yang kita belum lihat. Makanya imani yang baik-baik Bapak Ibu, jangan imani yang jahat-jahat. Tuhan pasti menolong kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari apa yang kita belum lihat. Makanya imani yang baik-baik. Karena apa yang kau imani, itu yang akan engkau dapatkan. Sebaliknya, apa yang engkau takuti, itu yang akan terjadi kepadamu. Berdoalah, karena Tuhan pasti menolong kita. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih Tuhan. Pastor Andy mendoakan seluruh pemirsa sekalian, sebagaimana Tuhan sudah menolong kami banyak hal, karena Tuhan Yesus hidup. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pergumulan yang kau hadapi mungkin berbeda dengan apa yang Pastor share di awal ini.
Tapi karena kita percaya kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup, Tuhan Yesus namanya, Tuhan menolong ibu janda ini. Tuhan yang sama juga menjawab doa-doamu. Sekalipun kita dihadapkan dengan orang atau pihak yang lain. Itu tercatat dalam Bible, Bapak Ibu sekalian, Lukas 18 ayat yang ke-6. Hakim yang lalim pun bukan bagian kita mengubah orang yang jahat kepada kita supaya menjadi baik. Bukan. Karena saya tidak sanggup mengubah satu orang pun. No, tidak sanggup. Saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa berbuat baik. Saya hanya bisa mengampuni. Saya hanya bisa memaafkan. Itu pun bantuan Roh Kudus dalam hidup saya. Tapi Tuhanku sanggup. Sebelum Pastor close, ingat pernyataan dari perwakilan Pemprov kemarin kami ketemu. Saya bertanya, kok sampai berlarut-larut 4 bulan baru ada respon? Itu pun karena ada surat resmi dari Kemenkumham kepada Provinsi Kesbangpol. Mereka berkata, kami kira sudah selesai 3-4 bulan lalu perihal ini. Lalu saya menjawab, iya, dianggap selesai karena kami diam. Karena kami ini bukan kambing. Kami adalah digambarkan domba yang nurut. 3-4 bulan kami anggap selesai. Dan kalian anggap selesai, kami diam. Tetapi Tuhanku tidak diam. Tuhan tetap beracara. Makanya kemarin surat dari Kemenkumham turun ke provinsi untuk segera cek. Dan salah satu poin dari surat itu mengatakan, bagi kami Kemenkumham, masalah Pastor Andy Simon di Kalimantan Timur kami anggap selesai. Nah loh, kalau dari pejabat tinggi statementnya mah begitu. Kami anggap selesai. Berarti tugasnya provinsi maupun pemerintah kota menyelesaikan. Dan tolong dengan simpel-simpel saja, nggak usah dibuat ribet. Karena kami ini bukan urus minta izin demo. Kami ini minta sesuai yang diarahkan oleh RTFKUB, minta rekom untuk ibadah. Tolong dengan hati dengarkan. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Kiranya ini bisa menyentuh setiap hati petinggi ataupun pihak-pihak yang melarang orang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu sekalian. Benih firman ini menjadi kekuatan kita semuanya. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Sekalipun hari ini dari Mabes Polri, dari kementerian, dari orang-orang pemerintahan sudah mulai action, tapi pengharapanku tetap kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada orang mau berkata, sudahlah, nggak usah diurus lah, sudah selesai kok, udah tutup kok kegiatan ibadahnya. Ya, kami domba, kami nerima. Tapi Tuhan tidak tertidur, Tuhan tidak diam. Tuhan membela doa-doa orang yang percaya kepadanya. Janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu baik. Janji Tuhan itu setia. Janji Tuhan itu pasti kok digenapi. Apakah Bapak Ibu percaya? Amin. Waktu kita percaya, kita dikuatkan. Yang percaya, yang menerima. Ketika hidupmu alami pergumulan, percaya janji Tuhan. Ketika kau hadapi kehidupan ini, bingung jalan mana yang harus kau tempuh, tak
mampu lagi. Kadang kita merasa gitu, tak sanggup lagi. Hanya Tuhan tempat jawaban. Aku tahu ku tak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menolongku. Tangannya membelai kita, cintanya memuaskan kita. Dia mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Kami datang padamu pagi hari, Tuhan Yesus, bersyukur. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat aliran kesembuhan yang menjamah tubuh orang-orang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengampunan-Mu yang memberikan keselamatan bagi kami, orang-orang berdosa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah membenarkan kami. Bahkan jawaban-Mu Tuhan yang sanggup mengubah hati hakim yang lalim, yang tadinya keras hati, yang tidak mau membela. Tapi karena doa ibu janda ini yang mengajar kami tidak boleh cuma berdoa. Lewat kuasa doa, hati hakim lalim itu diubahkan. Lewat kuasa doa, apa yang kita gumuli dalam berkat Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, ingat, ketika Tuhan datang, adakah ia temukan iman di muka bumi ini? Orang percaya, jalani hidup ini dengan iman. Iman dari Tuhan Yesus mengalahkan dunia. Amin. Artinya, banyak pergumulan, tapi kemenangan pasti. Tuhan pasti menolongku dan menolongmu. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu Tuhan pasti menolong. Immanuel, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Pasti cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Immanuel, ingat, Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Jika Tuhan beserta kita, artinya Tuhan pasti menolongku, pasti menolongmu. Yes, masuklah hari yang baru, sehat-sehat, panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dadah, bless you all. Bye.